Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F yang beranggotakan Ria Agustin, NIM 1802102010006, Nataya Bening 18021020114, Tasya Arista 20010030005, Tasya Nul M 20021020411, dan Medi Ayu 2002102041137 akan melakukan presentasi tentang kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Dan berita yang kami ambil adalah berjudul tak setorkan pajak senilai 5,54 miliar, 2 direktur diajukan ke pengadilan, yang diambil dari radar surabaya.jawapos.com. Materi pertama akan disampaikan oleh Ria Agustin. Silakan Mbak Ria. Akar penyebab terjadinya pelanggaran PPN adalah si pelaku beranggapan bahwa dengan menyetor PPN akan membuat perusahaannya mengalami kerugian dan bangkrut. Karena pelaku tersebut beranggapan dengan membayar pajak, biaya yang dikeluarkan perusahaan meningkat. Oleh karena itu, PPN yang seharusnya disetor ke negara malah digunakan untuk kepentingan pribadi dan perusahaan. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu tentang pelaku pelanggaran. Pelaku pelanggaran di sini terdapat 2 pelaku, yaitu yang pertama Direktur Utama dari PT RRP dan Direktur Utama dari PT BKBM. Yang pertama bernama Ronald Ferdinand, umur 46, dan kedua Teguh Setiabudi, umur 54. Kedua pelaku tidak menyetorkan pajak PPN pada negara, tetapi memungut hasil PPN tersebut untuk kebutuhan pribadi dan perusahaannya. Kemudian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tasya Arsita. Baik, di sini siapa yang dilanggar? Yang dilanggar yaitu negara mengalami kerugian, yang mana pendapatan dari pajak digunakan untuk pembangunan negara hingga biaya pendidikan. Karena kedua PT yang tidak membayarkan sejumlah 3,9 miliar bagi PT RPP dan PT BKM merugikan sebanyak 1,64 miliar yang dampaknya terhadap negara tersebut, terutama negara Indonesia. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tasya Nul. Bentuk pelanggaran, yaitu yang pertama, sengaja tidak menyetorkan PPN yang sudah diambil dari lawan transaksi. Yang kedua, yaitu PT RPP menjual barang yang sudah mencantumkan PPN tetapi hasil tersebut tidak disetorkan kepada negara. Yang ketiga, yaitu PT BKM sudah menerbitkan faktur tetapi telah direkayasa isi atau jumlahnya. Baik, kemudian yang terakhir akan disampaikan oleh Medi Ayu. Baik, solusi dan penanggulangan pada kasus ini adalah solusi dari telat membayar pajak itu terdiri dari sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari sanksi denda pajak, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Sanksi pidana yaitu terdiri dari denda pidana, pidana kurungan, dan pidana kurungan. Hal yang perlu diperhatikan agar terhindar dari sanksi pajak yaitu pertama, isi faktur lengkap, jelas, dan benar. Kedua, setorkan pajak terutang dan laporan perpajakan tepat waktu. Ketiga, isi SPT dengan lengkap, jelas, dan benar. Keempat, yaitu hindari kegiatan yang menimbulkan tindakan sanksi pidana. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Teman-teman dapat menanggapi video presentasi kelompok kami melalui grup
forum diskusi yang telah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.